Pemirsa Metro TV Lampung, kali ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Post Group, mulai dari lampos.co, lampungpost.id dan juga dari Sai Radio 100 FM. Oke Bang Is, ada beberapa berita yang menarik sekali menjadi trending topik. Kita mulai dari lampos.co. Di antaranya yang pertama, kasus positif COVID-19 di Lampung bertambah 123 orang. Kemudian, pasien COVID-19 di Kota Metro bertambah 18 orang. Pasien COVID-19 tambah 6 dan 1 orang meninggal. Selanjutnya, penampakan bunker tersembunyi teroris UPI Kelawanga dan juga OneCare bantah danai teroris. Oke, ini yang cukup menjadi sorotan nasional bahkan untuk berita di Lampung tentang adanya teroris. Ya, tentu seperti yang saya bilang tadi bahwa kenaikan jumlah pasien COVID di Lampung itu kan tidak pernah di bawah angka 50. Ya kan paling rendah di angka 50, paling tinggi itu sampai mencapai 150-an. Nah, tentu ini juga jadi perhatian. Makanya tajuk kita tadi supaya tidak kemana-mana, lebih baik di rumah saja. Dan bagi yang ingin tetap berwisata, tetap menerapkan protokol kesehatan. Trending topik berita soal teroris, memang Lampung cukup signifikan bahwa Lampung itu menjadi sorotan nasional, nggak tanggung-tanggung, Mbak. Ya kan, ternyata para teroris yang meledakkan bom Bali, yang terkait di Poso, di Ambon, ya kan, terus di Jakarta itu berdiamnya ternyata mencari kehidupannya di Lampung. Dan tidak hanya dia berdiam, ternyata dia membuat senjata-senjata juga, baik itu dia bom, ya kan, bom rakitan, juga senjata rakitan, dan itu dibuktikan dengan ditemukannya bunker di tempat Pak UPI. Nah, ini tentu kita berharap polisi, dalam hal ini Densus Anti Teror 88 tidak berhenti di penangkapan kelompoknya UPI, tapi saya yakin masih banyak yang masih berkeliaran ingin membuat kekacauan di tanah air ini. Jadi itu juga yang menjadi perhatian kita, dan berita ini cukup diminati oleh para netizen, termasuk juga ada Kota Amal. Ternyata kita juga menghimbau kepada masyarakat, kalau ada kelebihan uang jangan dimasukkan Kota Amal sembarangan. Lebih baik masukkan ke lembaga-lembaga resmi, sehingga laporan pertanggungjawabannya sangat jelas. Kalau masuk ke Kota Amal, ternyata uang itu digunakan untuk membiayai teroris gitu loh. Nah, ini kan sangat bahaya. Jadi kalau kita punya uang, punya kelebihan, ingin kita infak, lebih baik ke seperti Badan Amal Zakat Basnas, salah satu contohnya. Juga tempat-tempat yang memang membutuhkan, yang secara resmi itu dilegalkan pemerintah gitu loh, Mbak. Itu untuk lampos.co. Baik, dari lampos.co kita beralih ke lampungpost.id, Bang Is. Kali ini ada berita trending topik diantaranya waspada Bakauheni tidak terapkan antigen. Kemudian 1000 jurus terduga teroris samarkan aksi. Selanjutnya sidang perselisihan PHP dimulai Januari 2021. Selanjutnya tas karyawan SPBU berisi 15 juta rupiah dirampas dan penanganan beralih, HRS tetap ditahan di Polda. Kali ini kita beralih untuk waspada Bakauheni tidak terapkan antigen. Bagaimana menyikapinya? Berita ini adalah berita yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Ada berbagai elemen masyarakat atau juga kelompok-kelompok masyarakat yang ingin berlibur ke Lampung. Dia tanya ke saya, Lampung menerapkan rapid test antigen ya, katanya. Saya bilang iya, ya kan, karena masuk Lampung itu harus steril gitu loh. Ya, kita tidak inginkan Lampung itu kan kenaikan jumlah pasien yang menaik tajam gitu kan. Hanya yang kita soroti beberapa pekan terakhir ini adalah Bakauheni. Bakauheni kan secara penerapan protokol kesehatan kan sangat miris sekali. Kita tidak tahu di situ ada orang lalu lintas OTG apa segala macam, kan?
Karena memang penerapan protokol kesehatannya sangat tidak terjamin gitu, apalagi yang lewat dari dermaga-dermaga non eksekutif. Yang eksekutif diukur suhu tubuhnya, cuci tangan segala macam. Tentu kita mengingatkan kepada ASDP untuk menerapkan protokol kesehatan. Jangan sampai libur tahun baru ini menjadi klaster baru bagi Lampung. Betul. Ya kan, kita tidak menginginkan Lampung itu kembali ke zona merah, khususnya di Bandar Lampung, khususnya di daerah-daerah pariwisata. Jangan karena hanya mengejar target, mengejar pendapatan, tapi anak-anak bangsa terpapar COVID-19. Hari ini rumah sakit di Bandar Lampung penuh, ya kan, tidak bisa menampung lagi pasien-pasien COVID. Tentu juga ini jadi perhatian kita semua. Belum lagi di kabupaten kota masih banyak juga seperti di metro tadi, kenaikan pasien COVID sangat tinggi, begitu yang meninggal. Nah, ini jadi perhatian kita, jangan sampai ASDP meloloskan dengan sukarelanya orang mau masuk Lampung ini. Paling tidak itu gitu loh, Mbak. Tentu kita harapkan protokol kesehatan yang ketat yang diterapkan oleh PT ASDP. Kita beralih untuk berita gaya hidup dan juga entertainment dari Radio Sai 100 FM. Yang pertama, pembukaan Museum Oscar terpaksa diundur karena serangan cyber. Selanjutnya, Nirina Zubir dan suami positif COVID-19. Lalu, hadiah kehamilan, Reimbayang ajak Dinda Hau duet di lagu Ku Yakin Bahagia. Selanjutnya, Ariana Grande yang resmi bertunangan dengan Dalton Gomez, dan juga Taylor Swift yang raih capaian baru, Evermore jawara Billboard 200. Oke, ini tentang pembukaan Museum Oscar yang terpaksa diundur karena adanya serangan cyber begitu. Iya. Yang jelas gini, Mbak, yang platform radio ini akan ada platform anak-anak muda. Tentu Radio Sai mengedepankan berita-berita tentang anak muda, tentang kehidupan milenial, termasuk juga tadi museum museum Oscar itu kan sebenarnya museum yang memang yang dinantikan oleh para pendengar, oleh pengagum bintang-bintang dunia. Nah, ini kenapa diserang oleh diserang oleh cyber? Tentu ini kan sekelas cyber pun sekarang ini sudah bisa membuat down bisnis bisnis yang selagi merajai. Kemarin Google, ya kan, terus Facebook dan DWA juga down juga. Mudah-mudahan nanti museum yang mengedepankan film-film juara-juara dunia, bintang-bintang film untuk 2021 itu bisa targetnya tercapai gitu. Oke, semoga saja apa yang kita harapkan itu bisa tercapai begitu Bang Is ya. Terima kasih Bang Is atas kesempatannya kali ini. Demikian pemirsa Metro TV Lampung, pembahasan kita tentang bedah tajuk dan juga informasi trending topik dari multi-platform Lampung Post Group. Tentunya untuk Anda mengupdate informasi selanjutnya, silakan untuk baca surat kabar harian umum Lampung Post. Jangan lupa kunjungi juga laman lampos.co dan lampungpost.id. Serta untuk Anda update informasi tentang entertainment dan juga gaya hidup, silakan untuk dengarkan Radio Sai 100 FM dan juga dengarkan di web sai100fm.id. Saya Herdiana Octavia beserta seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk selalu terapkan pesan ibu, yaitu dengan menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir, dan juga menjaga jarak. Terima kasih dan sampai jumpa.